Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN tahun 2019 mata pelajaran biologi. Soal nomor 1. Ciri khas otot jantung yang juga sebagai pembeda dengan otot rangka adalah A. Bergaris-garis, B. Tidak bergaris-garis, C. Strukturnya bercabang, D. Inti sel terletak di tepi, E. Berinti banyak. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Strukturnya bercabang. Jadi, ciri khas otot jantung yaitu strukturnya bercabang. Hal inilah yang membedakan otot jantung dengan otot rangka. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot polos, yaitu memiliki satu inti di tengah, terdapat pada dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka, disebut juga sebagai otot lintang yang memiliki banyak inti. Dan yang ketiga ada otot jantung, terdiri atas serabut otot sangat lintang, tetapi antara sel-sel yang berdampingan. Membran selnya beranyaman dan merupakan jembatan penghubung yang disebut sinsitium. Otot jantung disebut juga otot lurik involunter. Oke, kita ke soal nomor 2. Pada tumbuhan lumut, meiosis terjadi dalam A. Zigot, B. Gametofit, C. Sporangium, D. Archegonium, E. Antheridium. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Sporangium. Jadi, Bryophyta atau tumbuhan lumut mengalami pembelahan meiosis di dalam sporangium atau kotak spora, yaitu pada fase sporangium menjadi spora. Oke, kita ke soal nomor 3. Persilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya yang homozigot resesif atau B kecil menghasilkan keturunan dengan fenotip yang seragam. Genotip individu tersebut adalah A. B besar B kecil, B. B besar B besar, C. B kecil B kecil, D. B besar B besar atau B kecil B kecil, E. B besar B besar atau B besar B kecil. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. B besar B besar atau B kecil B kecil. Jadi, keturunan dengan fenotip yang seragam diperoleh dari induk B besar B besar atau B kecil B kecil. Contohnya adalah B besar disilangkan dengan B kecil, itu menghasilkan B besar dan B kecil. Itu artinya semua turunan memiliki sifat fenotip yang dominan. Dan contoh yang kedua, apabila B kecil disilangkan dengan B kecil, maka menghasilkan B kecil dan B kecil. Itu artinya semua turunan memiliki sifat fenotip resesif. Oke, soal nomor 4. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses A. Glikolisis, B. Pembentukan asetil CoA, C. Siklus Krebs, D. Sistem transport elektron, E. Pembentukan ATP. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Sistem transport elektron. Jadi, peranan oksigen dalam respirasi aerob dalam proses transfer elektron adalah sebagai akseptor. Jadi, peranan oksigen dalam respirasi aerob dalam proses transfer elektron adalah sebagai aseptor akhir. Ion H+ sehingga akan membentuk H2O. Oke, soal nomor 5. Sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar adalah A. Neuron afferent, B. Neuron intermedier, C. Neuron efferent, D. Neuron sensori, E. Neuroglia. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Neuron efferent. Jadi di sini ada berbagai macam sel saraf pada manusia. Yang pertama adalah neuron afferent atau neuron sensoris, yaitu membawa rangsang dari reseptor ke pusat saraf. Dan yang kedua ada neuron efferent atau neuron motorik yang mengirim impuls dari pusat saraf ke organ efektor.
Dan yang ketiga ada neuron konektor yang menghubungkan antar neuron. Sedangkan neuroglia adalah matrik penunjang khusus yang berfungsi memberi nutrisi pada sel saraf. Oke, ke soal nomor 6. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika kecuali A. Yang dimasukkan melalui plasmid terekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik. B. Yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target. C. Berkombinasi dengan DNA genom yang terdapat di dalam hati. D. Turut direplikasi pada tanaman atau hewan transgenik. E. Mempertahankan ekspresi gen target. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Mempertahankan ekspresi gen target. Jadi, rekayasa genetika itu merupakan teknik pencakokan gen dari suatu makhluk hidup pada bahan genetik individu lain. Contohnya, rekayasa genetika adalah pembuatan insulin sintesis, pembuatan antibodi, dan pembuatan vaksin. Pada rekayasa genetika yang dipertahankan, ekspresi gennya adalah gen asing, bukan gen target. Oke, kita langsung ke soal nomor 7. Jika fungsi mikrotubul sel-sel meristem ujung akar dihambat dengan perilakuan kolkisin, maka penghambatan apa yang terjadi? A. Poliploidi. B. Sitokinesis. C. Replikasi DNA. D. Pemisah kromosom. E. Pembentukan benang spindle. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pembentukan benang spindle. Di sini, kolkisin merupakan alkoid toksik dan karsinogen yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan Calsicum autumnale. Rumus kimianya adalah C22H25NO6. Kolkisin merupakan inhibitor atau penghambat mitosis karena dapat mengikat tubulin, komponen utama mikrotubula. Mikrotubula berperan penting dalam pembentukan benang spindle. Bila pada ujung akar diberi perlakuan kolkisin, maka akan menghambat pembentukan benang spindle. Oke, ke soal nomor 8. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah A. Mutasi. B. Migrasi. C. Seleksi alam. D. Perkawinan acak. E. Ukuran populasi kecil. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Perkawinan acak. Jadi, syarat hukum Hardy-Weinberg itu ada 5. Yang pertama, terjadi pada populasi besar. Yang kedua, perkawinan acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, tidak terjadi migrasi. Dan yang kelima, memiliki fertilitas dan viabilitas. Oke, ke soal nomor 9. Jaringan dasar tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, tempat terjadinya fotosintesis, serta sebagai jaringan pengisi berkas pembuluh adalah A. Parenkim. B. Kolenkim. C. Sklerenkim. D. Kolenkrim dan parenkim. E. Sklerenkim dan parenkim. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Parenkim. Jadi, jaringan dasar pada tumbuhan disebut parenkim. Jaringan ini berfungsi untuk fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, transportasi atau mengisi berkas pembuluh, dan terdapat di semua jaringan tumbuhan. Oke, soal nomor 10. Tipe mulut nyamuk dan kutu adalah penusuk dan penghisap, sebab nyamuk dan kutu mempunyai rahang yang runcing dan panjang. Hubungan pernyataan yang benar di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi di sini cukup jelas ya. Kita langsung saja ke soal nomor 11.
Peningkatan kadar pencemar melalui struktur topik dari proses makan dimakan dapat diistilahkan sebagai bioakumulasi. Sebab bioakumulasi mempunyai definisi yang sama dengan bioamplifikasi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Jadi, bioakumulasi terkait tentang peningkatan konsentrasi polutan dalam suatu organisme. Lebih tepatnya adalah akumulasi senyawa kimia dalam tubuh organisme melalui berbagai cara yang dimungkinkan. Contohnya seperti kontak langsung, respirasi, makan-memakan, dan lain-lain. Dan alasannya salah itu karena biomagnifikasi atau bioamplifikasi merupakan akumulasi bahan pencemar melalui rantai makanan. Dalam proses ini, senyawa kimia melewati tropik dan konsentrasi bahan pencemar tertinggi terjadi pada konsumen puncak pada rantai makanan tersebut. Oke, soal nomor 12. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat, sedangkan progesteron semakin sedikit. Sebab, estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, sedangkan progesteron sebaliknya. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan semakin meningkat karena berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus, sedangkan progesteron semakin menurun. Oke, soal nomor 13. Pernyataan mengenai plasmid berikut ini adalah benar, kecuali A. Ditemukan pada khamir, B. Diperlukan untuk fungsi sel yang normal, C. Ditemukan pada bakteri, D. DNA berbentuk sirkuler, E. Dapat ditransfer ke sel lainnya. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Ditemukan pada khamir. Kenapa? Karena khamir tidak termasuk bakteri atau jamur. Oke, soal nomor 14. Pada sel biji tumbuhan yang berkecambah ditemukan glioksisom yang berperan dalam proses pemecahan A. Protein, B. Gliserol, C. Asam lemak, D. Karbohidrat, E. Asam pirufat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Protein. Jadi, energi ionisasi yang pertama itu sebanyak 5.139 kJ per mol. Dan energi ionisasi yang kedua adalah 47.286 kJ per mol. Jadi, peningkatan energi ionisasi 1 ke energi ionisasi terlalu tinggi, sehingga unsur tersebut tidak mungkin melepas ion hingga +2. Oke, soal nomor 15. Kemampuan membran sel untuk melewatkan molekul hidrofobik masuk ke dalam sel ditentukan oleh A. Protein membran perifer, B. Protein membran integral, C. Glikoprotein, D. Karbohidrat membran perifer, E. Membran lipid. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Membran lipid. Karena kemampuan membran sel untuk melewatkan molekul hidrofobik atau tidak suka air masuk ke dalam sel ditentukan oleh membran lipid. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN tahun 2019 Biologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.